kemarin kita sudah sampai bab keterbukaan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kemarin itu udah selesai sampai poin 4 ya. Poin 4. Jadi sekarang kita masuk poin 5 halaman 38. Ini ya. Kita masuk ke bab keadilan. Waalaikumsalam. Oh ya, sebelum mulai saya pengen ini dulu. Pengen bilang kayaknya kita nanti minggu depan UTS ya. Gimana? Soalnya udah 4 kali pertemuan kan. Terus saya pengennya UTS-nya saya UTS-nya pengennya sih itu apa? Ngomong langsung gitu. Tapi nanti saya kirim dulu pertanyaan ke Facebook, terus nanti kalian cari jawabannya. Nanti waktu tatap muka hari Rabu selanjutnya, nanti saya tanya satu persatu. Terus dikasih waktu berapa menit gitu, gimana? Oke, jadi kalau hari ini selesai, jadi nanti UTS-nya sampai modul 3 ya. Mikrofonnya nggak bisa, Mbak Ayu. Nggak kedengaran ya suara saya, Mbak Ayu? Pertanyaannya mana, Mbak Wawat? Pertanyaan maksudnya buat UTS nanti. Oh ya, Mbak Am ini nggak. Oh ya, kemarin ini ya ada beberapa yang nggak bisa ya mic-nya ya. Iya ya, susah juga. Oke, gini aja. Nanti saya ini deh, saya umumin gimana ini bagusnya nanti ke Facebook aja ya. Apa nanti ujian lisan, apa ujian tertulis. Tapi kalau ujian tertulis saya mungkin nanti sistemnya kayak studi kasus gitu. Oke, nanti informasi selanjutnya ya untuk ujian UTS. Hari ini kita belajar keadilan dulu. Tadi ada pertanyaannya kenapa keadilan itu bentuknya timbangan. Karena timbangan itu memang ikonnya gitu, kayak adil, artinya adil itu sama rata. Nanti kita masuk ini. Oke, ya Mbak Santi. Nanti saya kabarin gimana bagusnya. Tapi yang jelas minggu depan UTS. Apa jenis UTS-nya nanti saya kabarin 2-3 hari sebelumnya. Oke, jadi siap-siap aja. Kebanyakan nanti saya lebih suka studi kasus atau nanti saya kasih contoh dari misalnya nanti ada beberapa materi gitu, saya tanya contohnya seperti apa yang gitu-gitu. Oke, ya kita lanjut ya. Nah, keadilan itu kalau secara harafiahnya, secara tata bahasanya artinya kejujuran, kelurusan, keikhlasan, dan tidak berat sebelah. Jadi kenapa tadi timbangan? Kalau dia berat sebelah ya artinya tidak adil. Tapi kalau dia sama beratnya itu artinya adil. Ya, Mbak Ayu. Oh iya, oke. Terus ini keadilan halaman 38 ya. Bisa dibaca sendiri. Itu ada pengertian adil dari bahasa Arab. Itu apa? Terus tapi secara harafiah ya intinya adil itu tidak berat sebelah. Oke. Jelas ya.
Terus macam-macam keadilan menurut Aristoteles. Jadi dulu waktu pertemuan pertama kali ilmuwan ini, Aristoteles ini termasuk ini ya, filsuf kalau kita bilang, bukan ilmuwan. Jadi yang pertama yang menemukan yang pengertian dari politik, terus dari keadilan. Jadi hampir beberapa materi kita itu kebanyakan diambil dari Aristoteles. Terus lebih karena lebih general gitu ya. Terus menurut Aristoteles, keadilan itu dibagi menjadi 4, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, keadilan kodrat alam, dan keadilan konvensional. Nah, bisa dibaca di situ ya. Kalau distributif itu keadilan yang diberikan ke masing-masing orang itu sesuai bagiannya, sesuai dengan kemampuannya. Contohnya apa? Sesuai dengan kemampuannya. Misalnya maksudnya itu begini, keadilan distributif itu diberikan sama rata ke setiap orang. Oke? Contohnya misalnya anak-anak kejar paket C itu diberi tugas yang sama gitu ya. Masing-masing orang tuh dapat tugas yang sama. Itu keadilan distributif contohnya. Catat ya. Keadilan komutatif itu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa perseorangan. Jadi sama rata gitu. Contohnya, sebentar, ini sepertinya komutatif, sepertinya ini terbalik pengertian di buku. Sebentar. Kalau di buku itu keadilan berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa perseorangan. Oh iya, benar. Komutatif itu harafiahnya artinya akumulasi, jumlah. Komutatif itu jumlah ya. Jadi semuanya itu sama. Jadi tadi contoh saya kebalik. Jadi kalau contoh yang distributif itu setiap orang itu diberikan sesuai dengan kemampuannya. Misalnya mbaknya misalnya ngerjakan tugas terus nilainya bagus. Masing-masing orang itu nilainya berbeda sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau yang komutatif itu yang tadi semua orang tuh dapat tugasnya yang sama. Kebalik ya saya. Jadi contohnya itu, saya ulangin. Keadilan distributif itu contohnya setiap pelajar itu kan sesuai dengan jasa dan kemampuannya. Jadi kalau misalnya ngerjakan tugas, ngerjakan ujian, nanti hasil yang dapat tuh masing-masing orang itu berbeda, tergantung dengan prestasinya, tergantung dengan kemampuannya. Dia mengerjakan sebaik apa, itu nilainya berbeda-beda sesuai dengan jasa dan kemampuannya. Nah, kalau komutatif itu tugas yang diberikan atau ujian yang diberikan kepada setiap siswa itu sama. Itu artinya keadilan untuk komutatif. Contohnya ya, contoh mudahnya lah. Nah, keadilan kodrat alam. Keadilan kodrat alam itu keadilan dalam yang berhubungan dengan hukum alam yang sudah memang dari sananya tanpa kita sadari itu sudah ada keadilan itu. Nah, contohnya apa keadilan kodrat alam ini? Contohnya semua perbuatan kita baik dan buruk itu pasti dapat ganjarannya. Yang baik dapat ganjaran yang baik juga, yang buruk dapat ganjaran yang buruk juga. Nah, itu namanya keadilan. Contoh keadilan kodrat alam. Jadi sudah hukum alam, kalau kita melakukan hal baik itu pasti kita dikasih yang baik juga. Gitu, diganjar dengan hal yang baik. Nah, kalau kita ngasih kita melakukan sesuatu yang buruk, pasti nanti kembali ke kitanya buruk juga. Nah, itu keadilan, contoh keadilan kodrat alam. Catat ya. Terus keadilan konvensional. Keadilan konvensional itu di modul keadilan yang mengikat warga negara. Didekretkan melalui surat kekuasaan khusus. Jadi keadilan konvensional ini artinya lebih ke arah peraturan pemerintah yang mengatur tata cara kita berwarga negara sebagai warga negara. Misalnya tata cara lalu lintas.
terus hukum gimana, terus cara membayar pajak, tata cara membayar pajak, terus pokoknya semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat sama di semua masyarakat itu mendapat perlakuan yang sama gitu dengan adanya peraturan itu ya contoh dari keadilan konvensional. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, lanjut slide selanjutnya. Keadilan secara pelaksanaannya atau secara praksisnya itu masih di halaman 39. Itu dibagi menjadi dua, keadilan individu dengan keadilan sosial. Kalau keadilan individu ini lebih mudahnya, keadilan individu itu semuanya itu tergantung dari individunya. Jadi ya tadi mungkin lebih ke kodrat alam tadi ya. Jadi baik dan buruk itu tergantung dari individunya. Individunya mau orangnya mau melanggar lalu lintas, terus mau tidak adil, mau adil, itu tergantung individunya. Kalau keadilan sosial itu tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Jadi kalau keadilan berdasarkan struktur kekuasaan dalam masyarakat itu yaitu ada pemerintah. Keadilan pemerintah itu maksudnya secara pemerintahan gimana keadilan sosialnya gitu ya. Oke. Jelas ya, di situ di halaman 39. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ragam keadilan. Ragam keadilan. Sebenarnya keadilan ini bahasan yang sudah istilahnya kita tuh ngerti adil itu seperti apa harusnya. Maksudnya secara insting kita tahu itu adil. Tapi makna adil dalam beberapa bidang itu secara spesifik itu dijelaskan. Misalnya dari modul ya, kalau di modul itu ada keadilan dalam bidang ekonomi. Jadi kita harus tahu keadilan dalam bidang ekonomi itu apa. Nah, kalau di modul ini dikatakan bahwa keadilan dalam bidang ekonomi itu pemerintah itu perlu melaksanakan pembangunan bidang ekonomi. Itu gunanya adalah untuk mensejahterakan sesuai dengan undang-undang ya. Jadi mensejahterakan kehidupan masyarakat, warga negara. Nah, itu gunanya keadilan dalam bidang ekonomi. Dikatakan dalam halaman 41 ya, dikatakan dalam pasal 34 itu fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah, kalau kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah sekarang yang ada kartu-kartu pintar itu, kalau ngikutin perkembangan berita itu sepertinya mau ke arah situ. Jadi fakir miskin dan anak-anak terlantar itu seharusnya dipelihara oleh negara, baik kesehatannya, sekolahnya, kesejahteraannya itu dipelihara oleh negara, khusus untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Jadi kayak sekarang kan kita ambil contoh kebijakan pemerintah mengeluarkan kartu Indonesia Pintar itu untuk sekolahnya anak-anak. Terus kartu Indonesia Sehat itu buat apa? Misalnya fakir miskin atau anak-anak terlantar tadi itu karena tidak punya uang, kalau mereka sakit kan mereka bisa pakai itu. Terus yang apa satunya saya lupa, itu kayak simpanan gitu, simpanan keluarga. Nah, itu gunanya adalah misalnya mereka pengen bikin usaha, bisa dibantu dengan adanya itu. Jadi pemerintah itu andil dalam mensejahterakan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Itu sesuai pasal 34 Undang-Undang 1945. Kemudian yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial, sama ya. Jadi untuk masyarakat lemah yang tidak mampu. Jadi intinya negara itu bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya, siapapun masyarakatnya, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar. Berdasarkan itu amanat dari undang-undang gitu. Jadi jangan heran kayak sekarang
kalau pemerintah menaikkan BBM ya, lagi ribut-ributnya BBM, itu katanya nanti uang subsidi BBM-nya tuh dialihkan ke yang lebih produktif, misalnya katanya buat kartu-kartu tadi. Jadi kartu-kartu tadi itu nanti diberikan ke fakir miskin dan anak-anak terlantar gitu. Jadi harapannya mereka itu bisa hidup dan maksudnya itu merasakan keadilan di negara Indonesia gitu loh, sesuai dengan pasal tadi. Terus kita masuk, saya lupa ya satu ya, di sini di halaman 42 saya lupa menuliskan keadilan dalam bidang keamanan dan ketertiban hidup. Jadi semua warga negara itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keamanan, dan itu dijamin oleh pemerintah. Itu ada di Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar pasal 28G, bisa dibaca sendiri ayatnya. Jadi setiap warga negara itu dijamin keamanannya dan ketertiban hidupnya itu oleh negara. Maka kenapa negara itu membuat hukum dan undang-undang yang mengatur tatanan kehidupan negara, tatanan kehidupan masyarakat, lalu lintas, cara membayar pajak, terus dan yang lainnya. Oke. Kemudian bisa dibaca ya, poin 1, 2, 3 itu jelas sekali. Terutama yang poin ketiga, sikap orang itu berhak bebas dari perlakuan sikap diskriminatif terhadap hukum. Jadi semua orang itu tidak diperlakukan diskriminatif. Misalnya SARA, itu enggak ada. Oke. Poin ketiga, keadilan dalam bidang hukum. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada terkecuali. Jadi semua orang itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, di dalam hukum. Kalau dia melakukan kejahatan, maka dia akan dihukum, apapun bentuk kedudukannya di masyarakat. Iya, nggak apa-apa Mbak Dinda. Lanjut ya, kalau ada pertanyaan langsung aja tanya. Mbak Natalia nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Keadilan dalam bidang hukum. Jelas ya, ini keadilan dalam bidang hukum ini termasuk salah satu poin yang paling mendapat sorotan di Indonesia, karena proses hukum di Indonesia itu masih belum berjalan dengan sebenarnya. Jadi masih ada kayak dulu kita dengar koruptor bisa nonton tenis di Bali. Ada ya, kalau pernah nonton beritanya, si Gayus Tumbuhan, walaupun apapun status sosialnya di masyarakat, semua orang itu harus mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Seperti kasus yang sebelumnya, oh ya Mbak Santi, yang punya duit bebas, yaitu jadi keadilan dalam bidang hukum itu nggak berjalan kalau dengan uang orang itu bisa bebas. Itu artinya keadilan di negara itu tuh belum berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi sering ada makna, ada peribahasa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu maksudnya keadilan itu tuh kayak gimana ya? Ada ininya. Melihat dari struktur sosialnya dan uangnya gitu. Jadi orang yang punya struktur sosial yang tinggi kayak menteri, presiden, siapapun yang berhubungan dengan pemerintahan yang struktur sosialnya tinggi, itu di mata hukum tuh seperti mereka itu kebal gitu. Nah, malah yang kere, yang miskin, yang ini, malah mereka cuman nyuri ayam misalnya, bukan cuma nyuri ayam sih sebenarnya, ya itu kejahatan juga gitu. Nyuri ayam.
dihukum berapa tahun gitu. Seharusnya orang nyuri ayam sama orang yang nyuri uang negara yang beratus-ratus miliar dan triliun itu harusnya beda gitu. Ya. Iya benar Mbak Santi. Jadi keadilan di negara kita bisa diketahui ya. Jadi kita ngelihat sendiri, masih belum. Tapi kita berharap optimis. Optimis mudah-mudahan bisa baik. Tuh. Jadi sebenarnya intinya itu keadilan itu yang paling baik itu dikembangkan di keluarga. Kita mengerti tata cara keadilan, terus pengertian keadilan yang sebenar-benarnya, terus makna dari keadilan itu, terus apa yang disebut dengan keadilan itu sebenarnya kita pelajari di keluarga. Gitu ya. Ya banyak ya kalau dihukum ya. Kalau keadilan dalam bidang hukum agak-agak banyak ya. Terus kita lanjut di keadilan bidang politik. Di halaman 44 ya. Keadilan dalam bidang politik itu adalah setiap warga negara itu dapat memilih, misalnya kayak di pemilu, boleh memilih, ada hak memilih. Semua boleh memilih. Terus di situ juga dijelaskan keadilan dalam bidang politik itu contohnya mendirikan partai politik sesuai dengan ideologinya. Tapi harus sesuai dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Di situ dijelaskan bahwa negara itu tidak berhak melakukan intervensi. Intervensi itu apa? Kayak ikut campur dalam apa sih partai politik itu pengennya ideologinya, contoh misalnya PDIP, ideologinya itu marhenisme, artinya berpihak kepada rakyat kecil. Kalau Demokrat, demokrasi, ideologinya demokrasi. Nah, kalau Gerindra itu apa ya? Saya lupa. Kalau Hanura, ideologinya tuh harus berdasarkan hati nurani, makanya Hanura gitu. Jadi negara itu nggak berhak ikut campur dalam pembentukan ideologi dari partai politik. Jadi orang itu bebas membuat partai politik, tapi harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Contohnya ideologi, misalnya partai politik yang ada basis ideologinya agama, misalnya contoh PKS atau apa, saya lupa, Partai Kristen itu ya, Partai Kristen apa gitu namanya. Jadi ada memang partai-partai politik tertentu yang basis ideologinya tuh agama. Kalau ada pertanyaan ini aja ya, di chat aja. Di situ dijelaskan kalau di keadilan dalam bidang politik itu jelas sekali bahwa contoh-contohnya paling terlihat sekali itu saat pemilu. Gitu. Jadi setiap orang itu memiliki hak suara yang sama. Oke. PAN, Partai Amanat. PAN itu Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional saya kurang tahu kalau PAN. Soalnya saya tidak tertarik ke situ, ke partai itu gitu. Oke Mbak Santi, kalau nggak salah sih kayaknya dia demokrasi juga. Soalnya dulu waktu zamannya Pak Harto, kita kan dulu zamannya sebelum masuk demokrasi itu apa ya, Orde Baru itu, PAN itu termasuk salah satu partai yang mendengungkan demokrasi gitu. Jadi menurut saya kayaknya demokrasi ideologinya. Kalau PAN kayaknya demokrasi. Kemudian poin kelima ya, keadilan dalam melaksanakan ajaran agama. Itu di halaman 44. Jadi setiap warga negara itu dijamin untuk melaksanakan apa yang diyakininya. Itu dijamin oleh negara, ada diamanatkan di Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1. Ini paling sering keluar di soal-soal ujian nasional, ujian sekolah, ini paling sering. Jadi
harus diingat ya, undang-undang yang mengatur tentang keadilan, bukan, kebebasan memeluk agama dan keyakinan itu ada di pasal 29 ayat 1. Ingat ya. Oke, jadi saya ulangin. Di sini ya, di halaman 44 ini yang paling sering keluar di ujian. Diingat, di garis, kalau perlu di garis bawahi. Undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama dan menganut kepercayaan itu di pasal 29 ayat 1. Oke? Itu ingat ya. Ayat 1 dan ayat 2. Dijelaskan di situ bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Jadi di sini jelas sekali, di undang-undang ini jelas sekali. Nggak apa-apa Mbak Risa, silakan lanjut aja, langsung masuk. Jelas sekali bahwa setiap warga negara itu memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya. Jadi tidak ada boleh satu orang pun yang mengintervensi. Misalnya kita pengen beribadah ke, anggap misalnya ke masjid, terus ada yang menghalang-halangi, itu nggak boleh. Atau beribadah ke gereja, ada yang menghalang-halangi, nggak boleh. Terus di Indonesia itu ya, nggak semuanya itu beragama. Ada juga kayak yang di pedalaman-pedalaman yang masih suku-suku itu mereka menganutnya kepercayaan. Kayak di Kalimantan ya, kalau di tempat saya itu namanya keharingan. Dia bukan agama, tapi kepercayaan. Ya, makanya kenapa saya setuju kolom agama di KTP itu dikosongkan. Kasihan yang tidak memiliki agama yang diakui oleh pemerintah. Oke? Ada yang tahu nggak sekarang agama yang diakui pemerintah Indonesia sekarang ada berapa? 5. Apa aja? Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, sama satu lagi ada 6 ya, kalau nggak salah 6. Satu lagi Konghucu. Ya, benar Mbak Ami, Konghucu. Mbak Risa juga benar. Oke, jadi sekarang itu ada 6, ingat ya, ada 6 sekarang yang diakui oleh negara. Keputusan pemerintah yang baru-baru ini, yang baru kita ikuti sekarang, itu tentang pengosongan kolom agama di KTP. Jadi ada kasus masyarakat yang tinggal di pedalaman, kan mereka nggak punya agama, kan. Terus waktu mereka pengen daftar ke kantor kependudukan untuk bikin KTP, diwajibkan mengisi kolom agama. Dan mereka bingung mau agama apa kan, padahal mereka menganut kepercayaan. Nah, itu kenapa kolom agama itu kalau saya setuju dikosongkan. Karena mereka juga dijamin negara keadilan untuk menjalankan kepercayaannya. Gitu. Pertanyaannya, Islam Muhammadiyah itu salah satu golongan Islam. Dia juga aliran, benar Mbak Risa. Jadi dia Islam. Kalau saya bukan golongan apa-apa, saya Islam aja. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah. Mbak Ami, kepercayaan itu kepercayaan seperti apa? Kepercayaan itu, contohnya itu yang saya bilang tadi. Jadi mereka itu tidak menganut agama. Mereka itu tidak menganut agama. Mereka mungkin punya Tuhan, tapi belum diakui oleh negara. Gitu ya. Kalau kayak di Kalimantan, contohnya itu keharingan. Namanya itu keharingan, nama kepercayaannya itu keharingan. Jadi mereka itu, iya benar Mbak Ami, jadi percaya barang-barang gaib, percaya sama setan, percaya sama yang gaib-gaib lah intinya. Itu mistis-mistis, terus sajen. Nah itu mereka nggak kenal. Ya mungkin cara mereka menyembah Tuhannya itu apa, mungkin bentuknya itu ya mungkin pohon, terus bentuknya mungkin apa, mungkin kayak bentuk kayu, kayak mungkin patung, bisa aja berhala mungkin gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak?
Kalau kejawen itu ya, kejawen itu sebenarnya kepercayaan. Jadi itu udah turun temurun dari generasi ke generasi, bikin sajen. Jadi Islam kejawen itu sebenarnya ada kepercayaan kejawen yang masuk mempengaruhi Islamnya gitu loh. Jadi ya sambil misalnya acara apa ya, misalnya Lebaran tiba-tiba ada sajen-sajennya, nah itu udah masuk Islam kejawen. Itu yang pernah saya dengar. Ya Mbak Dinda, suro itu termasuk kayak bikin sajen kan sebenarnya kan, kayak apa sih, buah-buahan, terus makanan-makanan banyak, terus diperebutkan, terus yang katanya nanti bisa nambah berkah apa gitu. Nah itu sudah lain, sudah bukan ceritanya lagi ya, sudah berbeda ya. Selanjutnya saya lanjutkan ya. Poin ke-6, keadilan dalam bidang pendidikan. Halaman 45. Ayo lanjut ya. Perhatikan keadilan dalam bidang pendidikan. Maksudnya apa? Ini juga dijamin oleh pemerintah, dijamin oleh negara. Itu keadilan dalam bidang pendidikan. Ada dalam pasal 31 ayat 1 sampai ayat 3. Bisa dibaca di situ bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Berhak itu sangat, artinya pemerintah itu, negara tuh wajib memberikan pendidikan yang layak untuk setiap warga negara. Itu ya. Jadi kalau ada masyarakat Indonesia yang masih buta huruf, terus pendidikannya masih sebenarnya kayak ini misalnya, kayak apa di Indonesia, kayak ada yang putus sekolah misalnya, itu sebenarnya pendidikannya itu harus dijamin oleh pemerintah karena sudah diamanatkan di undang-undang. Itu bentuk dari keadilan pendidikan di bidang pendidikan. Itu. Kemudian ayat kedua, bahwa warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Makanya kenapa sekarang di Indonesia SD, SMP, kalau nggak salah ya, pendidikan 9 tahun gitu, itu wajib dibayar pemerintah, artinya gratis. Jadi jangan, kalau misalnya ke swasta ya tetap bayar, tapi sebenarnya sekarang itu ada kebijakan, mungkin bahkan ada beberapa daerah itu yang 12 tahun gratis. Bayar itu kadang-kadang bayar uang pembangunan, karena kadang-kadang beberapa sekolah itu mengeluhkan kalau menunggu uang dari pemerintah, subsidi dari pemerintah itu lama, jadi mereka nggak bisa berkembang. Makanya kenapa mereka biasanya minta uang bangunan, minta uang ekstrakurikuler, minta uang apa itu ini itu gitu. Tapi kalau uang pokok, uang semester itu biasanya udah dibiayai pemerintah, udah disubsidi dari pemerintah gitu. Jadi jangan terkejut gitu. Jadi sebenarnya tuh udah sebenarnya udah gratis harusnya. Udah gratis. Bahkan ada beberapa daerah itu yang sampai SMA gratis. Tempat saya gratis, dari SD sampai SMA gratis kalau di tempat saya. Yang bayar sendiri itu biasanya swasta, tapi saya kurang tahu ya kalau di Jawa ya. Sepengetahuan saya sekarang wajib sekolah itu gratis sampai SMP. Tempat saya gratis, semua gratis. Tapi buku sama buku dan perlengkapan yang lain kita bayar sendiri. Semester gratis, SPP gratis. Jadi harus berangkat sekolah. Itu ya. Kemudian, jadi sebenarnya kalau tahap sekarang di Indonesia itu yang penting mereka sekolah dulu. Nah, nantinya pemerintah itu menginginkan, kita tuh inginnya bagusnya itu nanti bukan lagi yang penting sekolah, tapi semua tuh mendapat pendidikan yang berkualitas. Gitu ya. Jadi baik dari gurunya kualitasnya baik, terus fasilitas di sekolahnya baik, kemudian
bangunan sekolahnya bagus, terus mungkin sarana prasarananya baik, perpustakaan, terus tempat olahraganya semuanya baik. Nah, pengennya itu nanti seperti itu. Jadi nggak hanya mereka itu wajib sekolah, gratis sekolah, sekolahnya penting sekolah aja, mau sekolahnya kayak gimana, tapi nanti pengennya itu sekolah itu mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Itu adalah mimpi dari Undang-Undang 1945. Masih mimpi ya, tujuannya ke arah sana. Kemudian poin ke-7, saya lupa juga, ini ada poin 7, saya lupa menuliskan, jadi nanti ditambahkan saja ya di PowerPoint-nya. Tambahkan ke poin yang di slide itu, keadilan dalam bidang sosial dan budaya, ada di halaman 45. Apa sih keadilan dalam bidang sosial dan budaya ini? Kalau dari modul ini dijelaskan bahwa adanya peraturan yang menjamin terselenggaranya kondisi sosial budaya yang maju di tengah masyarakat. Jadi mungkin ke arah tatanan dari misalnya norma-norma yang ada di masyarakat. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 5. Jadi masih berhubungan dengan pendidikan. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Makanya menteri itu titelnya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena di undang-undang itu diamanatkan dalam pasal yang sama, tapi ayat yang berbeda. Jadi kalau 1 sampai 3 itu tentang pendidikan, yang benar-benar pendidikan. Nah, pasal 5 1 sampai ini ya, benar ya, pasal 5 itu tentang kebudayaan. Budaya itu kemarin udah ya. Budaya itu ada kan di pertemuan kita yang keberapa itu ya, kalau nggak salah kedua ya, budaya. Jadi budaya itu tata caranya yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, itu budaya. Jadi lebih ke norma-norma yang ada di masyarakat. Di sini jelaskan bahwa pemerintah itu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Artinya norma ya. Ya nggak apa-apa Mbak Ilma ya ini ya, Mbak Zitna Ilma. Jadi keadilan itu ada dalam bentuk norma-norma yang ada di masyarakat, dan itu dijamin oleh pemerintah. Pemerintah harus menjamin bahwa negara tersebut akan dibawa ke kemajuan peradaban. Jadi harus ke arah yang lebih maju semuanya, baik iptek, kemudian budayanya, terus masyarakatnya, itu semua harus ke arah peradaban yang lebih maju. Itu adalah tugas dari pemerintah dan negara. Oke. Terus ini bisa dibaca sendiri ya, halaman 46 ini panjang lebar dijelaskan tentang keadilan dalam berbudaya. Baik kita gimana caranya kita menjaga kerukunan umat beragama, terus kita memelihara kebudayaan kita, terus memelihara mutu manusia. Itu ada dijelaskan di halaman 46, silakan dibaca sendiri. Panjang lebar di situ dijelaskan dan sangat jelas sekali, bahkan ada pasal-pasalnya ya. Ada pertanyaan nggak? Implementasi apa maksudnya Mbak Wawat? Implementasi dari apa? Implementasi apa Mbak Wawat? Kebudayaan. Oh, maksudnya keadilan dalam berbudaya. Implementasinya itu tadi. Implementasinya itu ya negara itu harus menjamin bahwa nanti negara ini, maksudnya pemerintah ya, pemerintah itu menjamin bahwa negara ini tuh akan maju, maksudnya
ke peradaban yang lebih maju, baik dari segi berbudaya, artinya tatanan, norma dan agama itu, terus pendidikan itu masuk dalam bidang keadilan dalam berbudaya. Di poin terakhir ya, bidang sosial dan budaya. Itu ya. Implementasi itu artinya, maksudnya implementasi dalam 46 ini. Implementasi itu yang di apa ya? Maksudnya implementasi itu contohnya lah, contoh pelaksanaannya itu implementasi. Arti implementasi itu contoh pelaksanaannya dalam bidang kebudayaan, seni dan pariwisata. Jelas ya Mbak Awat ya, bisa dibaca sendiri, itu contohnya banyak, sampai ke perfilman dan lain-lain. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut. Ini sudah hampir jam 10 ya. Kita masih ada beberapa halaman lagi. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kecepatan ya Mbak Susi ya? Terlalu cepat ya? Kalau ada yang nggak ngerti langsung ditanyakan saja. Maksudnya jamnya terlalu cepat gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan saja. Oke. Kemudian kita lanjut di dampak penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Itu di halaman 47. Oke. Ini sudah saya buka PowerPoint-nya. Di situ pertama kita harus mengerti dulu. Pemerintah itu apa? Pemerintahan itu apa? Jadi beda ya. Nah, di sini hati-hati. Di sini saya garis bawahi tentang pemerintahan. Pertama ya, kita jelaskan dulu tentang pemerintah. Pemerintah itu adalah lembaga atau orang yang mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Itu pemerintah, artinya orang yang mengelola negara. Itu pemerintah. Lembaga atau orang yang mengatur atau mengelola negara. Itu pemerintah ya. Nah, kalau pemerintahan itu gabungan semua badan atau lembaga negara yang berkuasa dan memerintah suatu wilayah tertentu, meliputi ada 3. Ini ya, hati-hati ya, di garis bawahi ada 3. Badan pemerintahan itu ada 3. Yang pertama adalah badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Itu ada di halaman 47. Nah, eksekutif ini apa? Sini saya garis bawahi karena saya tahu ini penting. Biasanya juga keluar sih di soal-soal biasanya. Eksekutif itu contohnya presiden, wakil presiden, dan para menteri. Contohnya eksekutif. Lembaga pemerintah ya. Eksekutif itu contohnya presiden, wakil presiden, dan para menteri. Legislatif contohnya adalah MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, kalau MPR, DPR kan yang di pusat. Nah, kalau DPD, DPRD itu biasanya di daerah. Oke. Yudikatif itu yang paling jarang didengar. Ulang ya, Mbak Wawat bisa lihat ininya nggak? PowerPoint-nya di sini ada. Saya lagi menjelaskan tentang lembaga pemerintah. Terlalu cepat ya? Oke, saya ulangin ya. Lembaga pemerintah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama eksekutif. Itu contohnya adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri. Kemudian legislatif, itu contohnya MPR, DPR, DPD, dan DPRD. MPR, DPR itu di pusat, pemerintah pusat. Nah, kalau DPD, DPRD itu contoh dari legislatif di daerah. Kemudian yang paling jarang kita dengar itu yudikatif. Nah, kalau ngikutin pemilu pasti tahu Mahkamah Konstitusi, ya kan? Kemarin yang menyelesaikan masalah
apa itu, Capres Prabowo menggugat. Nah, itu ya di Mahkamah Konstitusi. Pertama, lembaga yudikatif itu ada Mahkamah Agung. Artinya pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Hati-hati ya. Di sini Mahkamah Agung itu artinya semua peradilan itu yang tertinggi itu Mahkamah Agung. Oke. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu pengawasan yang berhubungan dengan konstitusi. Konstitusi itu apa? Yang berhubungan dengan undang-undang dan Pancasila. Oke? Tulis ya, dicatat. Konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu yang berhubungan dengan konstitusi. Konstitusi itu apa? Yang berhubungan dengan undang-undang, perundang-undangan, peraturan apapun yang berhubungan dengan perundang-undangan. Contohnya peraturan menteri pun masuk, peraturan menteri, peraturan undang-undang 1945, Pancasila, itu semua nanti jatuhnya ke Mahkamah Konstitusi. Oke? Kemudian yang terakhir adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini tidak memiliki kekuatan hukum, tapi mereka bisa mengusulkan pengangkatan Hakim Agung ke DPR. Hakim Agung itu nanti larinya ya ke Mahkamah Agung. Oke? Ingat ya, saya tandain merah karena ini kadang-kadang keluar gitu. Termasuk penting, karena jarang terdengar tapi penting. Ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan nanti sambil saja. Iya, ini nanti PowerPoint-nya saya share biasanya di Facebook. Jadi setiap pertemuan saya share. Oke? Nggak usah khawatir, saya share nanti di Facebook. Di grup Kejar Paket C gelombang 1. Oke? Tapi nanti poin-poin yang saya jelaskan, kalau ada yang penting catat aja. Siapa tahu keluar di UTS. Jadi ini sambil dengerin, tapi kalau ada poin-poin penting yang nggak ada di slide dan nggak ada di buku, dicatat aja ya. Saya lanjut di poin kedua dari dampak penyelenggaraan pemerintahan tidak transparan, yaitu karakteristik pemerintahan. Yang pertama, ini karakteristik pemerintahan di masyarakat modern ya, bukan masyarakat tradisional. Masyarakat modern itu ya yang tadi, yang ada pemerintahannya, ada lembaganya, itu modern. Yang pertama itu, karakteristiknya adalah pertama kompleksitas. Bisa dijelaskan di situ di halaman 47 bahwa halaman 47 ya, karakteristik pemerintahan di halaman 47. Kompleksitas itu yaitu menghadapi kondisi yang kompleks, maka pola penyelenggaraan pemerintah perlu ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi. Artinya fungsi koordinasi itu koordinasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengkoordinasikan kepada jajaran di bawahnya, supaya nanti penyelenggaraannya itu berjalan dengan sesuai apa visinya dari pemerintahan tersebut. Nah, kalau komposisinya apa? Lah, fungsi komposisi ini contohnya ya menteri-menteri itu. Jadi kalau misalnya menteri pendidikan, nanti dia menyelenggarakan di bidang pendidikan. Kemudian menteri sosial di sosial, gitu ya, sesuai dengan komposisinya masing-masing. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah dinamika. Nah, ini menarik ya. Jadi pemerintahan itu bisa berkembang sesuai dengan pola yang ada di masyarakat. Jadi kenapa makanya undang-undang itu nambah terus. Undang-undang itu dibuat untuk mengatur supaya pemerintahan itu tetap berjalan lurus harusnya ya. Karena
pola pemerintahan itu ternyata berkembang terus sesuai dengan pola masyarakatnya. Itu semakin masyarakatnya modern, nanti tata caranya juga berubah gitu. Nggak selalu sama seperti yang zaman Pak Karno. Zaman Pak Karno ya beda, zaman Pak Harto beda, zamannya Pak Habibie beda. Sesuai dengan, jadi masyarakat tuh selalu berkembang. Pemerintahannya pun berkembang mengikuti. Gitu ya. Dinamika dijelaskan di situ bahwa kata saya tadi ya. Jadi ada pengaturan atau pengendalian ya tadi pakai undang-undang. Itu contoh dari pengendalian. Kolaborasi, saling mengendalikan. Itu maksudnya apa? Undang-undang itu dirubah dalam jangka waktu berapa lama? Sebentar, undang-undang itu pertama dibuat dulu. Jadi ada prosesnya. Prosesnya panjang. Biasanya pembuatan undang-undang itu oleh DPR. Kemudian nanti ada pertama rancangan undang-undang RUU itu kan, terus kemudian disahkan oleh MPR. Jangka waktunya nggak tentu, tergantung dengan seberapa butuh, seberapa perlu dari undang-undang itu. Kalau dia benar-benar urgent, mungkin cepat. Gitu. Tapi kalau ya undang-undang yang menguntungkan bagi sekelompok orang tertentu, mungkin nanti kelompok orang yang lain yang tidak suka mungkin bakal menggugat dan undang-undang itu bakal nggak jadi. Itu bisa aja. Sudah halaman 47 Mbak Amini. Poin 2. Karakteristik pemerintahan. Iya benar Mbak Risa. DPR membuat undang-undang. Kemudian di situ kolaborasi yang B ya. Tadi pengaturan pengendalian, tadi pakai undang-undang. Kolaborasi, pola interaksi saling mengendalikan di antara berbagai aktor yang terlibat dalam kepentingan tertentu. Contohnya itu misalnya eksekutif itu melaksanakan suatu program. Kemudian DPR itu mengatakan bahwa itu program itu tidak baik untuk masyarakat. Jadi mereka saling mempertanyakan ini gimana. Jadi kayak saling mengendalikan tuh maksudnya bukan nggak boleh, ini nggak boleh, mengatur ini tidak boleh. Enggak, maksudnya itu saling mengawasi. Itu maksudnya dari saling mengendalikan itu saling mengawasi supaya tetap di jalur yang benar. Jadi kalau memang tujuannya untuk rakyat ya harus untuk rakyat gitu. Pertanyaannya adalah undang-undang itu kalau udah ganti pemerintahan apa terus berlaku seterusnya, Miss? Undang-undang itu kalau udah disahkan biasanya berlaku untuk seterusnya. MPR harusnya lebih tinggi dari DPR. Karena biasanya mensahkan apa-apa itu MPR. Oke. Nanti untuk bahasan DPR MPR itu bisa di googling aja, soalnya agak ribet. Oke ya. Itu dinamika. Jadi ingat ya, kalau pemerintahan itu selalu kompleks dan selalu dinamis. Dinamis itu artinya selalu berubah. Dinamis itu artinya selalu berubah ya. Selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Berkembang tapi tetap berada di jalur yang benar, yaitu dengan cara pengendalian dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga, masalah keanekaragaman. Maksudnya karakteristik pemerintahan sesuai dengan keanekaragaman, yaitu mensyaratkan bahwa berbagai kepentingan yang beragam dapat diatasi dengan pola penyelenggaraan pemerintah pada pengaturan, regulasi, dan integrasi pada atau keterpaduan. Jadi walaupun ini Bhinneka Tunggal Ika, walaupun beragam tapi tetap satu juga, itu maksudnya harus ada satu pola, ada satu peraturan yang menyatukan dari berbagai macam keanekaragaman. Itu ya indahnya Indonesia. Makanya kenapa Indonesia itu pemerintahannya, peraturannya itu selalu dipelajari oleh orang-orang asing. Karena menarik. Begitu banyak suku, bahasa, budaya. Tapi bisa, istilahnya itu termasuk sukses dalam menyatukan itu sejauh ini ya. Jadi patut berbangga lah. Sejauh ini tuh masih
dalam jalur yang benar untuk masalah keanekaragaman dan toleransi. Walaupun ada beberapa daerah yang agak-agak toleransinya kurang. Tapi overall keseluruhan Indonesia itu sudah diakui toleransinya baik untuk masalah keanekaragaman. Jadi walaupun berbeda tapi kita tetap istilahnya menghormati perbedaan itu. Ya. Jadi gini, keanekaragaman itu kenapa masuk dalam karakteristik pemerintahan? Itu karena setiap manusia itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi tadi yang saya jelaskan tadi pemerintah. Kalau pemerintah kan orangnya yang mengatur. Pemerintahan kan lembaganya. Nah, ciri-ciri orang yang ada, maksudnya orang-orang yang ada di pemerintahan itu kan nggak semuanya sama pemikirannya, nggak semuanya sama inginnya apa, caranya seperti apa. Mungkin ada yang caranya caranya B, caranya C, tapi tujuannya sama, yaitu jadi harus ada pola tertentu yang menyatukan dari pandangan-pandangan orang-orang yang ada di pemerintahan itu. Tapi tujuannya tetap memajukan pemerintahan, memajukan masyarakat. Gitu ya. Lanjut ya. MPR tadi udah dijawab ya. Tadi MPR yang lebih tinggi. Kalau menurut saya, iya benar, MPR yang lebih tinggi. Kemudian halaman 48 ya. Ini masih ada kan orang-orangnya ini? 12 orang, oke. Oke, masuk ya ke aktor dalam pemerintahan. Komponen dari pemerintahan itu apa saja? Aktor itu maksudnya orang yang mengendalikan pemerintahan ya, maksudnya itu yang ya benar, yang mengendalikan pemerintahan, yang ada dalam pemerintahan. Itu yang pertama, negara dan pemerintah. Maksudnya apa? Negara dan pemerintah itu kalau di halaman 48 itu adalah keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Itu yang fungsinya adalah membuat peraturan yang nanti fungsinya dan tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, warga negara. Oke. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa perannya itu ke bidang hukum, pelayanan publik dan lain sebagainya, yaitu, tapi tujuannya tetap sama. Negara dan pemerintah itu harus hadir dalam mensejahterakan. Itu yang paling penting, mensejahterakan masyarakat. Di sini ya, sebenarnya keadilan itu di situ. Keadilan itu terjadi ya kalau misalnya semua warga negara itu sejahtera, tapi itu yang diamanatkan oleh undang-undang dan mimpi dan tujuannya, istilahnya visinya Indonesia itu ke sana. Kemudian yang kedua adalah sektor swasta. Sektor swasta itu adalah perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti perdagangan, perbankan, koperasi, sektor formal. Nah, peranan yang paling pentingnya itu adalah menyerap tenaga kerja. Kemudian bisa memasukkan sebagai sumber devisa negara. Jadi, swasta ini punya andil penting dalam pembangunan suatu negara. Makanya kenapa banyak investor, pengusaha-pengusaha itu diharapkan bisa membangun lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga orang-orang warga negara, masyarakat itu bisa bekerja, punya pekerjaan. Kalau dia punya pekerjaan artinya sejahtera, yaitu tujuannya akhirnya ujung-ujungnya sejahtera. Itu ya. Itu kenapa swasta itu ada andil penting dalam pemerintahan. Kemudian masyarakat madani. Masih ingat ya masyarakat madani ya? Masyarakat madani itu adalah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial, kelompok sosial. Contohnya juga ya partai politik itu, masyarakat madani. Masyarakat madani itu adalah kelompok yang
berinteraksi aktif dalam politik, sosial, dan ekonomi. Ya, ekonomi sebenarnya nggak terlalu sih. Kalau ekonomi itu lebih ke sektor swasta. Jadi masyarakat madani itu lebih ke politik dan sosial. Oke? Jadi masyarakat madani itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah karena mereka itu berinteraksi secara aktif di masyarakat. Tuh. Ada pertanyaan? Kalau menanam investasi di negara lain itu apa untung ruginya Bu di Indonesia? Dari negara, maksudnya investor asing. Pertama kita harus lihat dulu investasinya apa, bentuknya apa. Harus dikaji dulu. Kalau investasinya dalam bentuk infrastruktur itu apa? Bangunan yang menunjang, maksudnya bangunan fisik ya. Infrastruktur lebih ke fisik. Bangunan fisik yang menunjang jalannya kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kan yang lagi digalakan itu kan kalau kita membaca nggak termakan media. Jadi yang kita baca itu sebenarnya Indonesia ini lagi menggalakkan supaya investor itu menanamkan modal di pembangunan infrastruktur terutama. Contohnya adalah jembatan, jalan, monorel, kereta api, pelabuhan. Ya benar Mbak Santi. Itu contohnya. Jadi nggak semua investasi itu, ada memang investasi yang tidak menguntungkan. Jadi memang harus dihindari. Tapi kalau investasinya dalam bentuk infrastruktur kan nggak mungkin maksudnya ya udah kalau dia udah jadi jembatannya terus kenapa mau diambil lagi gitu jembatannya, kan nggak mungkin. Maksudnya tetap saja itu pasti menguntungkan masyarakat Indonesia gitu. Nanti misalnya bikin pelabuhan, investasi di pelabuhan, terus kita musuhan sama, misalnya tiba-tiba kita nggak suka sama investornya misalnya, atau musuhan sama negara itu, terus nanti pelabuhannya diambil, kan nggak mungkin. Nah tetap aja itu pasti menguntungkan Indonesia apapun bentuknya. Mereka kita nggak politik kita nggak baik atau apa, itu pasti tetap untungnya ke Indonesia. Keuntungan investor apa? Keuntungan dari investor itu apa? Maksudnya gini, jadi kalau pelabuhan itu biasanya mereka kan kayak misalnya mereka naruh kontainer di pelabuhan itu, mereka itu bayar kayak bayar pajak. Nah pajak itu nanti dibayarkan ke investor. Atau misalnya jalan tol itu biasanya di mulut jalan tol itu biasanya ada kayak biasanya kan bayar kan masuk tol. Nah itu juga nanti larinya ke investor. Nah biasanya kalau pernah saya baca ya, investor itu gini, kalau dia sistemnya itu adalah infrastruktur, kan saya juga di teknik gitu kan, jadi saya ngerti lah sedikit-dikit. Kalau infrastruktur itu biasanya mereka ada kontrak. Jadi kontrak misalnya anggaplah 10 tahun terhitung dari bangunan itu selesai. Semua keuntungan itu dibagi misalnya 80-20%. 80% untuk investornya, 20% untuk Indonesia. Misalnya aja contoh. Jelas sekali kan keuntungannya kan. Makanya kenapa mereka mau berinvestasi di Indonesia. Gitu. Pelabuhan itu, masuk ke pelabuhan itu selalu dapat pajak. Maksudnya pajak itu dibayarkan. Itu ya. Jadi investor itu nggak mungkin mau menanamkan sesuatu di Indonesia, memberikan uang yang begitu banyak, bikin apa gitu kalau nggak ada untungnya buat mereka gitu. Gitu ya. Jadi jelas pelabuhan, baik itu pelabuhan, kereta api lebih jelas lagi, tiket misalnya anggap kontraknya itu sama investornya misalnya 20 tahun. Tiketnya 50% aja udah untung besar sekali pasti. Gitu ya. Iya, biasanya ada kontraknya.
Jarang sih ada yang kontraknya tuh sampai selamanya, jarang. Sampai sekarang saya nggak pernah tahu ada investor asing yang boleh menanamkan modal dalam bentuk infrastruktur itu. Ya rugi juga sih mereka kalau mereka mau selamanya gitu kan. Kadang-kadang harus kayak pembaruan kereta api, terus misalnya apa namanya, kalau rusak seperti apa kan, kalau makin tua kan makin susah ininya eh, merawatnya kan makin susah, apa aja masih rusak apa segala. Biasanya mereka ya ngitungnya tuh ya kalau kereta apinya masih baru atau relnya masih bagus, jangka waktu 50 tahun ya, kontraknya 50 tahun misalnya gitu. Jelas ya? Oke, lanjut. Lanjut. Kemudian karakteristik pemerintahan yang baik. Ini saya lewati poin 4 halaman 48, saya lewati. Itu bisa dibaca sendiri. Kemudian dampak penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan, itu bisa dibaca sendiri. Kemudian upaya pencegahan bisa dibaca sendiri karena sangat jelas sekali di situ. Ini poin penting juga, saya langsung ambil ke poin penting aja. Pemerintahan yang baik, good governance, itu paling biasanya yang sering. Pertanyaan siapa ini? Investor. Gak ada investor dari orang Indonesia. Ya banyak, cuman ada nggak orang Indonesia yang pengen sebesar itu gitu? Kayaknya jarang mengeluarkan uang sebesar itu. Sebenarnya gini, orang asing itu kenapa pengen masukin menanam modal di Indonesia juga bukan karena faktor untung dari segi material, tapi dari segi kekuasaan. Jadi gini, mereka itu sekali bisa menanamkan infrastruktur modal, terus nyuntikan modal ke infrastruktur Indonesia, nanti ada beberapa proyek tertentu tuh mereka jadi mudah gitu. Jadi mudah untuk dapat proyek itu mudah karena mereka udah ada jejak yang bagus gitu di Indonesia nanamin modal. Kalau di Indonesia mungkin ada tapi nggak banyak. Yang lagi dibutuhkan Indonesia kan banyak sekali dan besar sekali biayanya. Ya harus bertarung artinya pengusaha Indonesia sama pengusaha luar. Kenapa nggak, kalau pertanyaannya kan kenapa nggak dari dulu gitu, kenapa harus nunggu dari luar kalau mereka mampu? Kalau memang mereka mampu, artinya kan mereka tidak mampu secara material untuk menyuntikkan dana ke infrastruktur gitu ya. Makanya kenapa pengusaha asing yang punya uang lebih banyak ya mereka yang kerja gitu. Selain juga dari tadi yang saya jelaskan, bukan karena materialnya juga, maksudnya bukan karena materi juga, tapi karena untuk mendapatkan rekam jejak yang baik gitu di Indonesia. Jadi kalau ada proyek tertentu lagi mereka langsung bisa aja, modalnya gampang terus masukin. Oke, lanjut ya. Pemerintahan yang baik, good governance, ini poin yang penting juga. Masih di halaman 49 ya, 49. Itu nggak usah baca di slide-nya dulu. Slide-nya itu di halaman selanjutnya. Jadi saya jelaskan dulu tentang di modul halaman 49. Pemerintah yang baik itu mengarah ke dua hal. Pertama, orientasi ideal negara. Kalau dari dari modul ini dikatakan bahwa orientasi ideal negara kita itu ke pencapaian tujuan nasional, yaitu demokratisasi dengan elemen legitimasi, akuntabilitas, otonomi, devolusi kekuasaan kepada daerah, dan adanya mekanisme kontrol oleh masyarakat. Demokratisasi dulu. Demokratisasi itu artinya dimasyarakatkan. Jadi kalau ngerti arti kata demokrasi, dari, oleh, untuk rakyat, artinya kan dimasyarakatkan.
dengan elemen legitimasi. Legitimasi itu elemen yang apa ya, maksudnya legitimasi itu elemen yang jelas. Legitimasi itu jelas. Maksudnya itu kalau misalnya hukum ya, hukum itu legitimasinya jelas gitu, udah hukum. Terus akuntabilitas, artinya terpercaya. Kemudian otonomi. Otonomi itu artinya adalah dapat berdiri sendiri. Otonomi itu misalnya contohnya otonomi daerah. Pemerintah itu mengurus daerahnya sendiri tanpa pemerintah pusat. Maksudnya porsinya lebih besar pemerintah daerah, itu otonomi. Kemampuan sendiri, itu otonomi. Devolusi, pendelegasian wewenang, ya sama ya sebenarnya otonomi. Devolusi ini ya sama kurang lebih. Wewenang daerah ya, wewenang daerah itu lebih besar daripada wewenang pusat. Adanya mekanisme kontrol oleh masyarakat, jelas ya. Jadi pemerintahan yang baik itu orientasinya itu adalah ke masyarakat. Mekanismenya semua dikontrol oleh masyarakat. Kemudian yang poin kedua, pemerintah yang berfungsi secara ideal adalah secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Tadi tujuan nasional kan tadi mengacu pada bla 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 itu. Nah, dijelaskan bahwa di poin B ini tergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi, struktur, dan mekanisme politik. Jadi politik itu lagi dan lagi berpengaruh besar dalam efektif dan efisiennya enggak pemerintahan itu gitu. Jadi politik ini, badan-badan politik itu sangat berpengaruh dari pemerintahan yang baik. Berpengaruh dia, jadi gini, pemerintah itu efektif dan efisien kalau semua badan politiknya itu berjalan dengan baik. Ya contohnya aja DPR, eksekutif pengen jalanin program, DPR nyetujui, terus mengontrol, mengawasi secara baik gitu. Oke Mbak Risa, nggak apa-apa. Lanjut ya. Jangan lupa ya, minggu depan UTS. Kemudian di halaman 50. 3 menit lagi ya. 4 menit. 4 menit lagi ya. Minggu depan tatap muka selanjutnya. Tentang materinya dari sampai terakhir ini, sampai terakhir modul 3. Oke. Kemudian saya lanjutkan halaman 50. Nanti tata caranya nanti saya kirim ke Facebook aja, saya share di Facebook. Oke, mbaknya yang mau ini nggak apa-apa, silakan. Kemudian halaman 50, karakteristik menurut UNDP. UNDP ini apa? Saya lupa UNDP apa, nanti saya cari ya. Menurut UNDP harusnya ini, saya lupa UNDP apa, nanti saya cari. Oke. Yang pertama adalah partisipasi. Jadi keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan itu adalah bentuk karakteristik pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua adalah aturan hukum, rule of law. Hukum harus adil tanpa pandang bulu. Masih belum ya kayaknya di Indonesia ya. Jadi kalau sampai hukum itu adil tanpa pandang bulu, itu artinya pemerintahannya itu udah baik. Karakteristik itu ciri-ciri ya. Kemudian yang ketiga adalah daya tanggap. Bukan, saya kurang satu. Sebelum daya tanggap itu transparan.
Transparan itu jelas sekali, semua informasi kecuali informasi yang bersifat rahasia itu harus secara bebas dapat ditangkap atau dapat diterima oleh masyarakat. Itu transparan. Informasi apapun, contohnya informasi tentang biaya negara, anggaran belanja negara, informasi kecuali informasi hukum, informasi ini ya, informasi pertahanan nasional itu nggak boleh. Biasanya itu bersifat rahasia karena itu berhubungan dengan keselamatan negara. Kemudian daya tanggap, responsiveness, yaitu bahwa semua institusi yang ada di pemerintahan itu harus berupaya cepat tanggap dalam melayani apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau di sini adalah dijelaskan bahwa melayani berbagai pihak yang berkepentingan, ya sama sih sebenarnya, masyarakat. Jadi apapun yang masyarakat, maksudnya yang berkembang di masyarakat itu harus tanggap. Institusi itu harus tanggap. Jadi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut bertahun-tahun gitu, nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah berorientasi konsensus. Ini nggak saya tulis juga. Konsensus itu artinya bertindak secara mediator. Konsensus itu mediator, jadi bisa menengahi berbagai macam kepentingan. Jadi diambil jalan tengahnya yang paling menguntungkan masyarakat. Itu ya. Kemudian berkeadilan. Bahwa pemerintah itu memberikan keadilan, kesempatan yang sama untuk laki-laki, baik perempuan laki-laki, untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dijamin oleh pemerintah ya itu ya. Yang selanjutnya adalah efektif dan efisien. Jadi kalau selama pemerintahan itu berjalan efektif dan efisien, maksudnya efektif dan efisien itu adalah efektif dulu. Efektif itu artinya udah lewat ya ini jamnya. Saya selesaikan aja ya. Akuntabilitas. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas, itu artinya bertanggung jawab, dapat dipercaya, akuntabil. Oke, yang selanjutnya adalah bervisi strategis. Bervisi strategis itu artinya secara jangka panjang itu semuanya itu harus bermanfaat. Kemudian saling keterkaitan. Semua kebijakan itu harus berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Berkaitan itu artinya semuanya itu nanti larinya ya ke budaya, ke pendidikan, ke agama, semua itu harus berkaitan. Jadi tidak boleh menguntungkan hanya misalnya di bidang politik, nggak boleh. Oke? Sudah habis waktunya ya. Belum, tinggal 1 menit lagi. Halo? Ini orangnya? Ingat ya, minggu depan ya. Sisanya yang poin C silahkan dibaca sendiri. Itu contoh-contohnya saja. Contoh-contoh perilaku untuk peningkatan keterbukaan dan keadilan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke? Siap-siap ya. Jadi materinya dari modul 1 sampai modul 3 minggu depan. Nanti gimana UTS-nya nanti saya kirim ke Facebook. Apa nanti lisan? Kayaknya susah, soalnya ada beberapa teman-teman yang nggak bisa jalan. Jadi mungkin nanti tertulis, tapi ya studi kasus dan contoh-contoh. Jadi banyak lihat berita aja sekarang. Oke? Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.